above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and loved like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Boleh lambaikan tangan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Saya belum dengar. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Luar biasa. Sebab kita tahu Tuhan luar biasa menyertai kita. Tuhan luar biasa mengasihi kita. Amin. Tepuk tangannya bisa lebih luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita hadir pagi hari ini, siapkan hatimu. Kita akan segera mulai ibadah raya kita pagi hari ini. Sebelumnya mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang manis, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami tahu kami ada pagi hari ini, bukti bahwa Tuhan masih mengasihi kami, bukti di mana Tuhan masih menyertai kami sampai hari ini Tuhan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan, kasih setia, bahkan berkat-berkat Tuhan tidak pernah berhenti atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab itu pagi hari ini kami rindu menaikkan segala ucapan syukur kami Tuhan. Kami rindu memuji Engkau, persembahkan tubuh, jiwa, roh kami untuk memuliakan, memuji nama-Mu yang kudus. Biarlah setiap apa yang kami naikkan pagi hari ini Tuhan, mengundang hadirat Tuhan untuk turun ada di tengah-tengah kami, melawat kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Tidak ada satupun yang lewat dari jamahan Tuhan pagi hari ini. Sebab itu Bapa, ibadah ini sepenuhnya milik-Mu. Kami tolak segala kuasa-kuasa yang bukan datangnya dari Tuhan. Kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Bekerjalah pagi hari ini Tuhan, kami persembahkan yang terbaik hanya bagi-Mu. Sebab itu di dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara yang siap bersyukur, siap menyembah Tuhan dan merasakan lawatan Tuhan pagi hari ini, mari dengan lantang bersama saya katakan, amin, haleluya.
Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu hadirat Tuhan. Kita perlu lawatan Tuhan pagi hari ini. Mari nyatakan yang terbaik Bapak Ibu Saudaraku. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku.
tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Yes Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Jemaat Betani Denpasar, angkat tanganmu, nyatakan, sungguh indah Kau, sungguh indah Engkau Yesus. Engkau terlalu mengasihi kami Tuhan. Oh, sungguh indah Kau. Yes Tuhan Yesus, terima kasih.
Karena kami tahu kami menyembah Allah yang setia, Allah yang layak terima pengagungan dari setiap kami, terima sembah kami, terima sujud kami Tuhan. Hanya Yesus, bahkan selamanya Yesus dalam hidup kami. Berikan sorak-sorai yang mudah, tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan Yesus pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Yes, angkat tinggi tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Kita gak mau berhenti sampai di sini, namun lebih lagi agungkan Dia dan nyatakan kita percaya juga kalau Tuhan Yesus sungguh luar biasa baik buat hidupmu dan saya. Dia memberkati kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Berapa banyak yang percaya? Lambaikan tanganmu. Sebab itu yang lambaikan tangan, saya percaya tidak berhenti mulutnya berucap syukur dan nyatakan yang terbaik bagi Tuhan. Setuju bilang yes. Tepuk tangan paling meriah lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Sebab itu kami mengucap syukur Tuhan. Kami bawa pujian syukur kami. Nyatakan kau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Kasih yang begitu lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Yang bersyukur tangannya di atas, come on. Menang
syukur dong. Ku naikkan syukur. Amin, amin. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini katakan hanya. Puji Tuhan pagi hari ini Tuhan. Umat-umat yang bersyukur, angkat tanganmu dong. Ku naikkan syukur. Semua, lebih lagi kamu. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan selalu. Dengan percaya katakan dia. Hidup yang kau beri dan kini hanya sekali lagi kau akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menang, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya sama-sama yuk. Hidup yang kau beri dan hanya untukmu. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ya. Bapak Ibu percaya kalau kita ada di tempat ini semua karena rencana Tuhan. Amin. Mau boleh lihat di kiri kanannya saat ini. Yang datang sendiri lihat belakang boleh. Ah, kasih tahu di kiri kanan dan depan belakangmu. Tuhan Yesus mengasihimu. Bisa? Oke, tadi yang udah lihat kiri kanan dan depan belakang, saya mau ajak sama-sama angkat suara. Dan tetap tunjuk kiri kanan. Amin. Bilang amin. Sama-sama ya. Tuhan Yesus mengasihi. Kiri kanannya dong lihat. Tuhan Yesus menunjuk semua. Tuhan mencintaimu Bapak Ibu. Tanpa memandang suku bangsa. Dengan percaya yuk. Semua berharga di mata Tuhan. Tepuk tangannya mana dong? Are you
Mantang. Sekali lagi, oh, hitam atau putih, hitam atau putih, kulit hitam, hitam atau putih, mata bulat, mata sipit semuanya. Oh semua, dengan lantang lebih lagi, disayang. Oh, ayo dong jangan malu-malu kiri kanannya. Tuhan Yesus mengasihi. Shalalalalala. Tuhan Yesus semua. Karena bangga suku bangsa. Oh semua berharga di mata. Oh kami berharga. Tuhan Yesus, come on. Shalalalalala. Tuhan Yesus oh suku bangsa semua berharga di. Sebentar dulu Bapak Ibu, sebentar. Tadi saya suka banget lihat Pak Pendeta Wim ya. Dia juga sambil muter-muter gini loh Bapak Ibu. Kita nggak mau kalah dong ya. Bisa muter-muter ikutin saya 1, 2, 3. Tuhan Yesus, ayo dong. Ayo. Ready? Siap? Jangan malu-malu. Mbak, Tuhan Yesus mengasihimu, amin. Siap? Mas, Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Ready? 1, 2, 3, sing. Tuhan Yesus. Jangan malu-malu, come on. Mantap. Come on church. Tuhan Yesus. Amin. Oh tanpa suku semua berharga. Sekali lagi, lagi-lagi, come on. Oh Tuhan Yesus. Boleh sekali lagi om. Shalalalalala. Gak boleh malu-malu. Katakan tanpa oh suku bangsa semua berharga di kamu. Tuhan Yesus mengasihimu. Yesus, 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 Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di. Kami pasarkan di. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan dan suara-suara ya buat Tuhan Yesus yang sayang sama kita. Amin. Siap lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudaraku? Siap menerima sukacita surga tercurah atas hidup muda saya? Yang siap katakan ya. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi memuji-Mu Tuhan. Kami merasakan sukacita dahsyat terjadi pagi hari ini. Come on. Mau angkat suara Bapak Ibu, katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan. Amen. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badan yang Come on, terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan dia taklukkan badaimu. Yes, yang percaya lambaikan tangan, katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang depan. Haleluya.
hidupmu. Amin. Mari Bapak Ibu, lebih lagi angkat tinggi tanganmu. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Ku mau bersorak, Bapak Ibu, sukacita surganya penuhiku. Sukacita surganya. Mari yuk, angkat kedua tangan kita yuk. Percaya Bapak Ibu, sukacita semua. Amin. Kami tahu Tuhan, kami dipenuhi. Bapak Ibu saudara yang dipenuhi oleh sukacita surga, tepuk tangan kita lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum duduk, kita bisa lebih lagi serukan Tuhan Yesus baik. Bisa semua katakan 1, 2, 3. Tuhan Yesus. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus kita. Selamat duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Haleluya. Wah, saya sungguh-sungguh merasakan Bapak Ibu Saudara, sukacita surga tidak luput dari kita satupun. Yang merasakan bilang amin. Haleluya. Tiba saja kita memberikan persembahan kita pertama Bapak Ibu. Mari siapkan persembahanmu. Dan Ibu Nia kami kita dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas kebaikan yang kau berikan kepada kami pada hari ini ya Tuhan. Itu semua anugerah yang kau berikan kepada kami. Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya kau sucikan dan kuduskan. Biarlah persembahan ini ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, berkati setiap tangan yang memberi, berkati pekerjaan, aktivitas, juga pendidikan mereka, juga rumah tangga mereka ya Bapak. Kiranya damai sejahtera di dalam setiap hati mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan memberikan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat kembali Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Mari sementara persembahan dijalankan pagi hari ini. Siapkan hatimu Bapak Ibu Saudaraku. Izinkan hatimu lunak seperti tanah liat, agar siap dibentuk dan diubahkan Bapak Ibu lewat firman Tuhan melalui hambanya pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, mungkin jalan yang kami lalui tidak selalu lurus, mungkin tidak baik-baik saja, tapi kami tahu pertolongan kami datang dari tempat yang maha tinggi, datang hanya dari Tuhan Yesus kami yang setia. Yang percaya katakan amin. Sebab itu mari angkat pujian ini Bapak Ibu, katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut
Lebih lagi angkat tangan timu tinggi Bapak Ibu. Kau lebih tahu. Terima kasih Tuhan. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, katakan hanya Yesus. Oh hanya Yesus, penolong yang setia. Hanya Yesus, penolong yang semua yang berserah, angkat kedua tangan tinggi Bapak Ibu. Hanya Yesus, penolong yang setia. Yang percaya tepuk tangan paling meriah. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau penolong yang setia. Engkau selalu ada bagi kami di setiap perjalanan hidup kami, melewati segala musim kehidupan. Engkau setia karena Engkaulah Immanuel adanya, Tuhan beserta kami. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan, kami takutkan, kami cemaskan di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau menjamin kami sampai kepada kekekalan. Tuhan, berfirmanlah pagi hari ini. Terangi hati kami dengan firman-Mu, agar kami boleh hidup sesuai dengan perkenanan atau kehendak-Mu. Kami rindu hidup kami boleh selalu menyenangkan hati-Mu. Kami boleh berada di jalan-Mu, yaitu jalan kemenangan. Sampai kami kembali kepada Tuhan, berjumpa muka dengan muka. Terima kasih, kiranya Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti, dapat kami hayati, atau dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami menolak segala kuasa kegelapan yang ingin mencuri kebenaran ini. Dalam nama Yesus Engkau nyah, biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menaruh benih yang kekal di dalam hati kami yang subur, sehingga boleh berakar, bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih. Begitu antusias kita memuji Tuhan, dan WL sudah melayani dengan totalitas, dan itu tentunya memberkati kita semua. Nah, satu hal yang penting, Tuhan itu suka dengan orang yang antusias. Tuhan itu paling respect dengan orang yang bersungguh hati. Maka ada firman di dalam 2 Tawarik, dilimpahkannya kekuatannya bagi setiap orang yang bersungguh hati kepadanya. Karena itu setiap kali kita beribadah atau apa saja yang kita lakukan, lakukan itu dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Amin. Nah, pagi ini kita akan belajar satu kebenaran yang tentunya akan memerdekakan hidup kita. Karena apa yang dikehendaki oleh Allah itu yang terpenting dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya kita mesti tahu apa sih yang dikehendaki oleh Allah ketika Ia menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Apa tujuan Allah ketika Ia menciptakan Adam dan Hawa dan menempatkan mereka di sebuah taman yang bernama taman apa Bapak Ibu? Taman Eden, bukan Edan, ya. Jadi Tuhan mencipta manusia serupa dan segambar Allah, lalu Allah menempatkannya di Taman Eden untuk
mereka mengelola, untuk mereka bekerja, untuk memelihara taman itu. Dan kalau kita selidiki bahwa akar atau bahasa asli daripada memelihara taman atau mengelola atau bekerja adalah afad atau avoda. Dan itu bermakna tentang ibadah kepada Allah. Jadi ibadah ini salah satu tujuan kenapa Allah menciptakan kita. Ibadah bukan sekedar seremonial, bukan sekedar rutinitas, tetapi seluruh kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Allah. Ibadah bicara tentang relasi kita, hubungan kita yang dekat dengan Allah. Dan itulah yang dialami oleh Adam dan Hawa ketika mereka diciptakan pertama kali. Ketika hari sejuk ya Allah berjalan-jalan bersama dengan mereka. Mereka setiap hari bisa beribadah, nggak ada sekat, nggak ada penghambat, nggak ada pemisah di antara manusia dan Allah. Mereka hidup beribadah. Mereka hidup berkenan di hadapan Allah. Mereka hidup menyenangkan hati Allah. Sampai suatu hari iblis mengecoh, mendustai mereka. Sehingga mereka melanggar ketetapan Allah dan memakan buah dari kehidupan dan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sehingga mereka akhirnya jatuh dan tercerai, terpisah. Maka dosa itu memisahkan ibadah kita dengan Allah. Bapak Ibu, nah ini kita mesti sadari. Nah, tetapi Allah tidak meninggalkan kita. Ini yang luar biasa. Allah menjanjikan seorang juru selamat, seorang penolong yang akan memulihkan segala sesuatu. Dan benar, ketika Yesus datang sebagai manusia, dia rela menderita dan mati di atas kayu salib, darahnya dicurahkan. Maka di dalam kitab Ibrani 9 ayat 14 ya, saya akan bacakan. Ibrani 9 ayat 14 dikatakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Kristus sebetulnya supaya kita dapat kembali beribadah kepada Allah. Beribadah bicara tentang relasi, hubungan kita setiap hari. Karena itu Yesus mengajarkan kepada para muridnya tentang doa Bapa kami. Para murid minta, Tuhan ajari kami berdoa. Maka Yesus mengajari. Kalau engkau berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Kenapa tidak Allah kami yang ada di surga? Karena Bapa berbicara tentang sumber. Makna Bapa itu berbicara tentang relasi kita sebagai anak dan ayah. Itu hubungan yang dekat. Dan itulah sebetulnya konsep ibadah yang Tuhan mau. Karena itu Bapak Ibu kita bersyukur gitu loh. Kita sekarang sudah mengalami pemulihan yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Artinya Bapak Ibu kita dapat beribadah kepada Tuhan setiap saat. Setiap waktu. Bukan hanya hari Minggu. Hari Minggu ini adalah pertemuan ibadah raya. Pertemuan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Ini adalah koinonia. Ini adalah persekutuan satu dengan yang lain. Ini adalah togetherness. Ini adalah kebersamaan kita. Untuk saling menguatkan, untuk saling mendoakan, untuk saling melayani, untuk diimpartasi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana jemaat mula-mula. Karena itu jangan pernah punya pemikiran dulu saya gini. Kalau saya ibadah hari Minggu berarti saya sudah menunaikan kewajiban saya sebagai orang Kristen. Itu. Pokoknya hari Minggu saya harus beribadah. Nah ternyata Tuhan membukakan pemahaman yang lain bahwa ibadah yang dimaksud bukan seminggu sekali. Karena ibadah itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Yang gak bisa dibatasi lagi ruang dan waktu. Ya, karena itu penting untuk kita mengerti makna ibadah yang sesungguhnya. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam, kita lihat kondisi keadaan gereja saat ini. Di depan kita. Ya, bagaimana gereja berkembang dengan luar biasa.
Ya, alat-alat ini kan luar biasa, sangat memberkati kita. Bahkan di beberapa gereja yang besar, Bapak Ibu, di mega church itu layar LED-nya itu selebar ruangan ini kan. Sampai kalau kita disorot gitu, ini jerawat-jerawat, keriput-keriput semua kelihatan karena terlalu tajam. Jadi luar biasa. Nah, ini keadaan kita. Coba kita lihat, gereja bertumbuh dan berkembang dengan pesat walaupun tidak diiringi dengan banyaknya jiwa-jiwa baru yang bertobat. Jadi kita harus akui bahwa keberadaan gereja ini semakin berkembang luar biasa. Baik di desa, di kota kecil maupun di kota besar. Tetapi sayangnya tidak diiringi dengan jiwa-jiwa baru yang bertobat. Artinya apa? Artinya ternyata banyak perpindahan jemaat dari satu gereja kepada gereja yang lain. Oh, di sana lebih enak, di sana kursinya lebih empuk, di sana AC-nya lebih dingin, di sana musiknya lebih hebat. Wah, di sana gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita pindah. Sehingga kasihan yang gereja kecil di desa ya kan, atau gereja kecil yang dimasuk gang yang AC-nya nggak ada, kosong. Tapi gereja yang gede, yang fasilitas, semakin banyak. Padahal itu bukan jiwa-jiwa yang bertobat. Ya, demikianlah keadaan gereja saat ini. Ya, gedung-gedung gereja dibangun dengan megah, indah, fantastik. Fasilitas lengkap dan nyaman, full AC seperti di tempat ini kan. Kursinya empuk, ya dan seterusnya. Musik, sound system, lagu, penyanyi yang profesional. Saya sangat diberkati setiap kali ibadah di sini. Ya kan WL-nya luar biasa. Sampai perlu jadi trainer ini ya kan gitu ya, semangat gitu ya. Nah, ini keadaan gereja ya, pengkhotbahnya luar biasa. Mau model pelayanan apa? Sampai yang benar, sampai yang sesat ada semua sekarang. Apalagi kalau kita mau lihat YouTube kan, model apa? Sekarang yang lagi viral kan apa? Kristen progresif. Wah, ya kan Brian Siawarta itu menyampaikannya. Nah, itu kan udah barang lama yang sebelumnya, kemasannya aja baru. Nah, betapa pentingnya firman Tuhan kalau kita nggak ngerti iya ya gitu loh. Nah, karena itu saya punya prinsip, jangan dengar kata orang. Apa kata orang bisa salah. Bisa itu tafsirannya, bisa itu pemikirannya. Tetapi yang paling penting, apa kata firman? Nah, ini mantap. Sudah orang mau ngomong apa terserah, tapi benar nggak firman katakan itu? Kalau benar ya amin, tapi kalau enggak, sorry ya. Saya nggak bisa ditipu lagi seperti Hawa ya. Saya udah tahu firman Tuhan. Nah, firman ini akan memerdekakan. Nah, saudara, ini pelayanan yang baik sebetulnya. Fasilitas yang kita syukuri. Dengan teknologi yang canggih, kita bisa streaming, kita bisa hybrid, kita bisa beribadah di mana saja. Teknologi, kemajuan teknologi ini bukan kita anti, kita syukuri. Tetapi seharusnya semua fasilitas yang modern dan canggih itu seharusnya membuat iman kita semakin kokoh. Membuat kita semakin antusias beribadah, bersekutu satu dengan yang lain, melayani. Karena kalau kita bandingkan dengan zaman dulu jemaat mula-mula, aduh mereka nggak punya apa-apa. Mereka nggak punya teknologi yang semaju ini. Karena itu kita mau lihat nanti ya. Nah, saya perhatikan sayang ya, semua fasilitas itu tidak menjadikan jemaat memiliki kualitas iman yang dewasa. Karena mereka cuma euforia. Mereka seperti entertain saja. Ya, tapi kuasa ibadah itu enggak ada. Sehingga setelah pulang ibadah kadang-kadang kita bisa berkelahi loh dengan tukang parkir. Ya, kita bisa saling serobot. Kuasa ibadah itu enggak ada. Ya, ini yang Tuhan mau bukakan kepada kita karena hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari yang mendekat kedatangan Tuhan. Ya, kita lihat Iran lagi serang Israel. Wah, ini skalanya akan semakin besar Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat situasi zaman ini, mari kita semakin giat melakukan ibadah kita. Nah, yuk kita baca di slide berikutnya tentang kondisi dan keadaan gereja mula-mula. Waduh, nggak ada WL yang hebat, nggak ada singer, nggak ada full band, ya, nggak ada AC, nggak ada kursi empuk itu. Saya percaya. Abad-abad pertama bagaimana? Tetapi kita lihat ya di slide berikutnya, Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Perhatikan kualitas jemaat. Dikatakan di situ, bisa agak macet ya. Tidak apa-apa, kita tunggu. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42
2 dikatakan, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan atau koinonia. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi ada kata bertekun, saudara. Dalam apa? Pengajaran firman. Karena ibadah ini yang paling penting adalah firman Tuhan itu. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Ya musik memang bukan gak penting ya. Penting dan harus baik. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan harus yang the best gitu. Tetapi jangan sampai kita gak bertekun di dalam firman. Jemaat mula-mula itu antusias. Karena firman ini yang membuat mata kita melek. Firman ini yang membuat kita merdeka. Firman ini membuat semakin jelas bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Nah kalau kita nggak belajar, lalu kita mulai tafsir kanan, tafsir sendiri. Kita dengar apa kata orang, kita nggak selidiki firman Tuhan apakah demikian jadinya. Maka kita mudah disesatkan dan menyesatkan. Jadi lihat jemaat mula-mula itu. Mereka bertekun, kata-kata bertekun itu terus menerus konsisten di dalam pengajaran rasul-rasul. Ya di dalam persekutuan seperti ibadah kita minggu. Dan selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Wah ini luar biasa. Sekalipun tanpa fasilitas yang wow seperti ini. Nah seharusnya kalau kita sekarang bisa menikmati fasilitas seperti ini, seharusnya kita lebih lagi daripada mereka. Ya, sehingga kita memiliki iman yang radikal. Pengharapan yang kokoh dan kasih yang terus mengalir. Kita nggak baperan, kita nggak mudah kecewa, kita nggak mudah marah, kita nggak mudah tawar hati, nggak mudah patah semangat menghadapi segala kesulitan ini. Jemaat mula-mula ini ketika mereka mau percaya kepada Yesus, itu sebetulnya mereka siap mati. Mereka siap dianiaya, mereka siap dieksekusi, mereka siap diisolasi, mereka siap mengalami penderitaan. Tapi mereka begitu antusias, 3.000 orang bertobat ketika Petrus menyampaikan tentang Injil. Bahwa Yesus Kristus ditetapkan Allah untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Mereka nggak peduli karena mereka menemukan kebenaran yang sejati. Perhatikan ayat berikutnya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 dan seterusnya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya. Saudara percaya nggak pada Yesus? Amin. Kalau nggak percaya ya nggak di sini Pak. Tetapi perhatikan ini. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Tidak ada yang bisa menceraikan mereka. Ikatan persaudaraan sekalipun kita tidak sesama suku. Warna kulit berbeda, status sosial berbeda. Tapi mereka tetap bersatu. Wah ini kadang-kadang ini sebutnya gereja yang berkenan. Boleh kemajuan di teknologi ini kita nggak anti kok. Tapi esensi ibadah, esensi jemaat ini menjadi contoh, potret, model. Ya, mereka tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sehingga mereka nggak ada yang kekurangan. Ada yang menjual tanahnya karena memang dia orang kaya. Lalu dibagikan kepada jemaat yang susah. Ini kasih yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, perhatikan ayat 40. Dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Setiap hari loh mereka berkumpul. Bayangkan sekarang kan, males lah. Minggu ini lagi repot, ada banyak orderan. Sorry ya, Pak Prima nggak bisa datang gitu. Bayangkan suruh tiap hari ibadah. Emang kengangguran. Tapi kita mesti tangkap esensinya. Bagaimana hati mereka itu antusias. Mereka menggebu-gebu. Mereka sungguh membutuhkan itu. Ya kan? Nah, perhatikan di slide berikutnya Bapak Ibu. Ya, kondisi keadaan ibadah orang Kristen di akhir zaman.
Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan seterusnya ya, nanti ini menjadi renungan kita. Dikatakan pada hari-hari terakhir, dikatakan di dalam ayat yang pertama, saya nggak cantumkan, tetapi di situ dituliskan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Karena semua orang mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan berontak, tidak mau berdamai, garang, ya, tidak mempedulikan agama, tidak suka berdamai. Maka ayat 5 dikatakan apa? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Mereka masih datang ke gereja, Bapak Ibu. Mereka masih ibadah, tanda kutip. Ya, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya itu, jauhilah mereka itu. Artinya apa? Jangan sampai kita juga ibadah seperti gaya mereka. Kita ibadah tetapi memungkiri kuasa ibadah. Paulus mengatakan ibadah itu jika disertai dengan rasa cukup mengandung keuntungan. Nanti kita akan baca ayat itu. Artinya kuasa ibadah itu mengubah hidup kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Yang dulu baperan enggak lagi, yang dulu suka marah enggak lagi, yang dulu mencuri enggak lagi, yang dulu suka pornografi sekarang udah enggak. Yang dulu suka mabuk, suka judi sekarang sadar itu enggak baik dan dia enggak lakukan. Jadi ada kuasa yang mengubah hidup. Itu inti daripada ibadah. Karena ibadah itu bicara tentang relasi. Dengan siapa kita berkumpul, kita akan menjadi seperti itu. Amin. Kalau kita berkumpul dengan penggosip, otomatis dulu yang nggak suka gosip, karena lama-lama enak juga ya gosip ya, dia akan ikut gosip. Karena itu pergaulan yang jahat atau yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maka ibadah itu pergaulan dengan Allah. Maka kita akan diubahnya tanpa kita sadari, seperti Yesus. Ya, itu kuasa ibadah. Ya. Di dalam Matius 15 ayat 7 sampai 9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka apa? Beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Inilah ibadah yang sia-sia. Ibadah yang sia-sia ya itulah. Ibadah yang rutinitas. Ibadah yang formalitas. Ibadah yang tanpa hati. Ibadah itu bicara tentang hati. Bicara tentang hati. Karena itu kalau kita memuji dengan hati itu beda dengan memuji dengan mulut. Sukacita ya yang datang dari dalam ini berbeda. Nah di dalam kekristenan itu sukacita itu bukan dari luar Bapak Ibu. Karena itu kenapa orang-orang Kristen pada abad-abad pertama ketika mereka mengalami penderitaan, mereka tetap bisa bersukacita seperti jemaat di Makedonia. Mereka dipersekusi, mereka dianiaya, mereka dibuat miskin, tapi mereka tetap bersukacita. Karena dari dalam sukacitanya. Kalau dari luar ya udahlah aduh. Kita pasti sedih lah kalau kita dipersekusi, kita difitnah, kita digosipin aja marah. Karena sukacita tergantung dari luar, dari kondisi kita. Tetapi jemaat mula-mula enggak, dari dalam itu mengalir keluar. Jadi semakin ditekan semakin kuat itu. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, aku terlebih suka dalam kelemahan. Ketika aku lemah, aku kuat gitu loh. Karena dari dalam, semakin ditekan orang Kristen semakin kuat. Nah ini ibadah Bapak Ibu. Ya, dan kita harus mengalami kuasa ibadah. Jangan jadikan ibadah topeng atau cuma kewajiban. No, ini satu kehidupan kita. Karena kita didesain memang untuk beribadah. Bahkan nanti dalam kehidupan kekal nanti, kita semua tetap beribadah. Ibadah bukan sementara kita di bumi, enggak. Ibadah ini akan terus kita bawa. Karena bicara tentang seluruh aspek hidup kita. Untuk mengasihi Tuhan dan hidup berkenan sesuai dengan kehendaknya. Wah itu mantap. Kalau kita semua jemaat Tuhan zaman now ini, ibadah itu enggak seminggu sekali. Atau seminggu 2-3 kali, enggak. Tetapi memang mulai bangun tidur. Sampai mau tidur. Di mana saja kita berada, apakah di sekolah, lagi kuliah, lagi bekerja, ya lagi di warung, ya lagi jadi ibu rumah tangga, lagi apapun, itu ibadah kita ketika kita persembahkan untuk Tuhan. Wah ini mantap Bapak Ibu.
Nah, mengapa orang Kristen sekarang pengaruhnya sedikit? Bahkan maaf di Bali ini ya. Kadang-kadang kalau cari kos orang-orang yang dari Indonesia Timur sulit. Kadang-kadang ditolak. Ya kan? Aduh udah penuh. Karena mereka nggak mau ada keributan. Padahal mereka notabene adalah Kristen. Tapi nggak ada kuasa di dalamnya. Bahkan mereka nggak pernah juga ke gereja. Mereka nggak tahu, yang tahu KTP-nya Kristen. Kristen ini KTP. Di KTP-nya aja ada nge-rapture. Tapi kehidupan kita nggak jadi berkat. Tapi kalau kita sadar bahwa ibadah itu bukan seminggu sekali. Ini pertemuan ibadah yang harus, nggak boleh nggak. Seperti Ibrani 10:25. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Nah ini pertemuan ibadah. Nanti hari yang lain pertemuan ibadah keluarga. Itu pertemuan ibadah. Tapi ibadah seluruh kehidupan kita. Ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Makna hidup beribadah. Ibadah adalah sebuah pengabdian, penyembahan dan pelayanan kepada Allah dengan mempersembahkan seluruh hidup kita untuk mempermuliakan namanya di dalam ketaatan dan kesetiaan selama-lamanya. Maka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ini benar loh ini. Dia katakan, dia klik. Ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini KBBI nulis demikian. Ya kadang-kadang kita ini salah karena yaitu konsep ibadah itu hari Minggu. Ini hari ibadahnya orang Kristen tuh hari Minggu. Nah itu benar sebagian kecil. Ya, memang ibadah kita hari Minggu itu pertemuan raya, pertemuan jemaat yang beribadah. Tapi ibadah nggak bisa dibatasin hari atau waktu. Itu seluruh kehidupan kita. Ya, oke, next. Ya. Jadi hidup beribadah atau eusebos artinya adalah orang-orang yang hidupnya apa Bapak Ibu? Saleh. Godly. Yaitu mereka yang telah meninggalkan hidup yang lama sebelum kita jumpa Kristus. Dan yang bersifat daging dan mengenakan manusia baru dalam roh. Ini sebetulnya esensi ibadah. Kita mesti sampai masuk ke situ. Karena itu ibadah yang benar. Percuma kalau saya melayani ya, maaf ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa. Tapi saya di luar sana nggak hidup sesuai firman, bohong. Bohong itu. Kita melayani harus antusias di mana saja. Tapi kalau di luar saya masih korupsi, saya masih menggelapkan, mark up, saya masih nonton pornografi, mikirkan wanita cantik, bohong. Tuhan tahu semua kan, dan Tuhan ingin kita mengalami kuasa ibadah yang sesungguhnya. Karena itu bayangkan kalau suami istri adalah orang-orang yang beribadah. Gak ada perceraian, gak ada perselingkuhan tuh. Rumah tangga pasti akan adem ayem. Tapi kalau konsep ini gak nyambung sama kita, yang penting aku udah ke gereja, wah susah. Yang penting hidupmu benar. Kalau kau sekalipun kau nggak ke gereja, kayak gitu kira-kira ekstrimnya gitu loh. Daripada kau ibadah tapi semakin munafik, nggak ada kuasa ibadah itu. Ya, karena itu mari kita semua bercermin. Apakah saya sudah hidup beribadah? Ibadah adalah jalan hidup yang baru di dalam Tuhan. Jadi bukan seminggu sekali, namun setiap hari, bukan hanya cuma ritual seremonial, tetapi itu spiritual, satu kehidupan yang baru dalam Kristus, dan itu indah. Tanpa hidup ibadah, berat hidup ini. Ya diomongin tetangga kita bisa marah, kita mudah iri, mudah benci. Diomongin saudara seiman kita bisa pindah gereja. Karena kita nggak punya kekuatan ibadah itu. Kita nggak punya kuasa untuk mengampuni. Karena itu ada banyak orang Kristen yang juga sampai mati aku tidak akan mau lihat modelnya dia. Bayangkan nih orang Kristen melayani lagi. Untung di sini nggak ada, itu tempat saya. Ya, bagaimana mungkin orang yang beribadah tidak bisa mengampuni?
Mengampuni itu enak, susah awalnya. Tapi ketika kita mau, aku mau Tuhan. Oh itu lega. Seperti tali di leher ini dilepas. Saya bisa bernafas lega. Sebenarnya mengampuni itu menguntungkan kita. Tapi iblis bilang, oh jahat dia, jangan diampuni. Kok enak diampuni? Pengampunan itu kemerdekaan buat kita. Oke, next slide. Nah, hidup beribadah itu melibatkan seluruh aspek hidup kita. Perhatikan apa yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 10, yuk baca. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ini ibadah seluruh aspek. Jadi bukan cuma ngajar firman dok. Imannya, pendiriannya, kasihku itu nampak gitu loh. Ah, ini ibadah. Ada banyak orang pintar khotbah, tapi nggak benar. Bukan ibadah itu. Ya dia mungkin ngajar aja. Kalau orang ibadah itu seluruh aspek hidup kita, pendiriannya, imannya nggak goyah. Dia sabar juga menghadapi masalah persoalan orang-orang yang tanda kutip ya. Kalau dia jadi mertua dia sabar terhadap menantunya yang nggak tahu diri, atau kalau dia menantu sabar terhadap mertuanya yang nggak tahu diri, misalnya ada itu. Dia sabar dalam proses Allah gitu. Dan itu ibadah itu. Memang dia memilih untuk ibadah. Ya, oke perhatikan. Hidup beribadah mengandung sebuah konsekuensi, karena itu ditulis di dalam ayat yang ke-12. Memang, ayo kita baca yuk. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita. Ya memang. Dan ini kebahagiaan. Ini harga gitu loh. Saudara, perhatikan di situ ya. Menderita aniaya itu bahasa aslinya adalah dioko. Artinya itu menganiaya, memang benar dianiaya seperti Rasul Paulus. Dianiaya, didera. Ya, dilempar batu, tetapi juga maknanya itu mengejar, berusaha, berlari dengan cepat untuk menangkap atau berlari terus maju mencapai tujuan atau berlomba dengan tekun. Sama seperti kalau kita latihan jogging, enak enggak? Oh sakit loh itu. Apalagi kalau kita enggak pertama kan jarum semua, apa jarum ya? Oh itu enggak enak itu. Wah dipaksa kan, tapi itu kan manfaatnya apa? Membuat tubuh kita sehat. Gitu kan? Jadi kalau kita mau hidup benar di tengah situasi yang enggak benar, itu penderitaan. Contoh, ya kita bekerja di sebuah kantor. Semua mulai dari direkturnya sampai security-nya semua enggak jujur, korupsi. Lalu kita enggak mau ikut, no. Oh, bisa dianiaya kita, bisa difitnah kita, bisa menderita, bisa dicari kesalahannya supaya kita dipecat. Karena ini bahaya ini, semua korupsi kamu nggak mau. Jadi kalau kita ada di lingkungan yang kotor, lalu kita mau jaga hidup kita bersih, itu menderita. Nggak gampang itu, semua selingkuh, kita nggak mau. Weh kamu cemen, kamu cowok nggak berani kan? Akhirnya nggak enak itu, kita dibully terus. Jadi kalau kita memang mau sungguh-sungguh benar, sesuai dengan firman, memang harus ada harga. Tetapi itu yang membuat iman kita semakin murni, kita semakin kuat. Ya. Jadi yuk, kita mau sungguh-sungguh hidup beribadah. Nah, next slide. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8, di situ dikatakan, ini yang tadi saya sempat singgung. Ya, hidup beribadah harus dilatih setiap saat. Jangan seminggu sekali. Setiap hari, katakan setiap hari. Setiap hari harus kita latih Bapak Ibu. Ya dimulai di mana? Dimulai dari keluarga. Kita saling menguasai diri, saling melayani suami istri, saling setia, saling memperhatikan. Ya jangan sampai dengan tetangga kita manis. Halo, mau kemana ibu? Badhe teng pundi, ya kan? Oh tapi sama istri sendiri. Tenyang di kon, mau kemana kamu?
kasar amat ya kan. Kalau sama orang lain sopannya minta ampun. Ibadah mulai dari rumah. Ya. Kita mengasihi anak-anak kita dengan tulus. Ya, kita jadi role model di situ bagi anak-anak. Dan itu warisan iman yang luar biasa. Anak-anak marah loh kalau kita khotbah, tapi kelakuannya nggak sama dengan yang kita khotbah. Bapak jadi pendeta aja lebih cocok katanya daripada jadi papa. Bukan nggak enak itu kan. Nah 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah, itu jumnaso bahasa aslinya. Dari sinilah kita kenal gimnastik. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Ada gunanya tapi terbatas. Ya, olahraga. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini yang sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup yang sebenarnya. Jadi ibadah itu penting. Kenapa kita nggak tekun untuk melatih? Tapi ada banyak orang lebih rela olahraga. Dia lebih konsisten. Senam kek, ya gym kek, atau main olahraga. Dia lebih tekun, lebih teratur daripada ibadah. Padahal ibadah ini jauh lebih menguntungkan. Karena mengandung janji. Yuk kita latih ibadah kita. Gitu. Kita latih. Mulai dari apa? Rumah kita. Kita mau menghidupi firman gitu. Nah, berikutnya ada 3 ciri utama hidup beribadah yang sejati. Ini kalau kita mau belajar untuk beribadah harus ada 3 cirinya. Harus ada itu. Yang pertama adalah hidup yang kita persembahkan atau kita dedikasikan bagi Tuhan. Perhatikan apa yang ditulis Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu ketika kita mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Jangan kita sama dengan dunia ini gitu. Di ayat berikutnya. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ini yang penting, kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, itu yang kita lakukan. Dulu sebelum kita mengenal Tuhan kan seringkali kita, ini kan tubuhku. Ya gak apa-apa rokok, biarin lah, ini tubuhku kok. Tanpa sadar bahwa tubuh kita setelah ditebus menjadi bait Allah. Masa kita mau cemarkan dengan perzinahan, dengan perjabulan? Dengan makanan-makanan yang tidak sehat? Dengan rokok, drugs? Kalau kita sadar ibadah itu mempersembahkan tubuh, kita pelihara tubuh ini baik-baik. Terlalu banyak gula gak baik. Kadang-kadang penyakit itu bukan karena Tuhan gak pernah ngasih penyakit. Tapi karena kita tidak bisa menguasai diri. Karena kita gak beribadah. Karena kita gak mempersembahkan tubuh kita. Kita anggap ini tubuhku kok. Terserah aku menggunakan untuk apa. No, ini milik Tuhan yang sudah ditebus. Dan ada Roh Allah tinggal di sini. Roh Allah gak tinggal di bangunan ini. Ngapain Roh Kudus tinggal di bangunan ini? Kalau kita sudah selesai kosong nih. Roh Allah ada di dalam kita. Dia akan membimbing kita. Dia akan menghibur kita. Menasihati kita. Dia akan bicara sama kita. Nak, jangan lakukan itu. Gak benar nak. Nak, sekalipun berat, lakukan itu. Aku akan nopang kamu. Karena engkau benar nih. Roh Kudus ada pada kita. Kita yuk dengar suaranya. Semakin kita menutup diri ya kita gak dengar. Ya, jadi yuk kita persembahkan hidup kita, dedikasikan untuk Tuhan. Waktu kita gak panjang. Mazmur menulis umur manusia itu 70, kalau kuat 80 tahun. Saya udah 65 tahun jalan kan.
Jadi kalau 70 kurang 5 tahun, kalau 70. Kalau besok gimana? Ya udah, nggak apa-apa kan itu kedaulatan Allah. Kalau 80 tahun berarti 15 tahun lagi. Lalu mau cari apa kita? Ya dedikasikan, persembahkan. Selama kita masih diberi kekuatan, kesehatan, layani Tuhan, hidup beribadah. Iya kan? Jangan pernah simpan kepahitan, kebencian, apalagi simpan kesalahan orang. Hati kita ini terbatas, simpan yang baik saja, yang manis, yang suci, yang sedap didengar, yang mulia, itu simpan. Firman Tuhan simpan. Tapi omongan orang yang jelek, emangnya gua pikirin. Buang semua. Jaga hati kita ini. Jadi hidup yang kita dedikasikan bagi Tuhan. Karena itu Kolose 3:23 ngomong, apa saja yang diperbuat, perbuatlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Sekalipun kau bekerja bosmu misalnya arogan, sombong, nggak apa-apa. Kamu lakukan untuk Tuhan. Saya paling diberkati oleh Yusuf. Yusuf itu contoh konkret orang yang beribadah. Dia dibuang jadi budak ke Mesir, nggak ada gereja waktu itu, nggak ada sinagog waktu itu. Dia jadi budak di rumah Potifar. Tapi dia beribadah, dia takut kepada Allah, dia mengasihi Allah dan Allah menyertai. Sehingga apa? Akhirnya dia dipercaya oleh Potifar. Ya, kekayaannya diberkati, bertambah saudara. Ya kalau sekarang titip uang bisa bertambah apa berkurang Bapak Ibu? Kalau titip uang bisa berkurang, aduh kepake Pak. Jadi kalau dititipi omongan bisa bertambah, ini kebalik-balik. Tapi Yusuf dipercayakan harta tuannya, dipelihara, bertambah ternak-ternaknya, semakin kaya tuh Potifar. Sampai suatu ketika karena Yusuf ini pemuda yang cakep gitu, umur 17 tahun. Nah istri Potifar ini mau main gila sama dia. Digoda itu si Yusuf. Berhari-hari digoda. Tapi Yusuf katakan, semua harta milik Potifar suamimu itu sudah diserahkan kepadaku. Sesungguhnya dia tidak lebih besar kuasanya daripadaku di rumah ini. Karena tidak ada yang diserahkannya. Kecuali engkau, karena engkau istrinya. Bagaimana aku bisa dapat melakukan perbuatan jahat dan dosa kepada Allah? Kepada Allah. Jadi Yusuf ini luar biasa. Dia tidak mau melakukan perselingkuhan, perzinahan dengan istri Potifar. Bukan karena takut Potifar. Dia bos saya. Dia kepala pengawal. Kalau ketahuan saya bisa dihukum mati. Tapi ternyata dia tidak mau melakukan ajakan istri Potifar karena dia takut kepada Allah. Bagaimana aku bisa berbuat dosa kepada Allah? Potifar nggak selalu ada di situ, jarang. Pejabat kan selalu jarang di rumah, makanya kesepian. Tapi Allah selalu ada. Nah itu ibadah. Itu orang yang beribadah sehingga akhirnya Yusuf jadi orang nomor 1, jadi mangku bumi. Diangkat oleh Firaun. Ya kan? Diangkat jadi nomor 1 di Mesir. Kenapa? Karena dia beribadah. Yang kedua Bapak Ibu, ciri yang kedua, hidup yang menghayati firman Tuhan. Perhatikan apa yang dikatakan Yakobus 1:25-26. Ini penting. Karena itu saya selalu gini, kalau saya khotbah itu saya selalu ayatnya itu saya selalu catat semua. Saya nggak suka khotbah itu satu ayat lalu saya kupas sendiri. Karena jemaat biar tahu, biar nyelidiki sendiri, biar baca sendiri. Itu bukan kata Pak Wim itu. Memang firman demikian. Perhatikan di dalam Yakobus 1:25 dan 26. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, bertekun. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Katakan sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan apa? Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Tetapi jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, lidahnya bocor, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah itu ternyata menghayati firman Tuhan yang kita dengar tuh loh yang kita lakukan. Karena ada dua macam orang di dunia ini, orang bijak dan orang bodoh. Orang bodoh dengar firman, yo api,
tapi nggak dilakukan. Tapi orang bijak yang mendengar perkataanku, kata Yesus, dan ia melakukannya. Ia seperti membangun rumahnya di atas batu karang. Jadi kalau kita melakukan firman yang kita baca dan dengar, kita ini akan berbahagia. Artinya kita tahu bahwa kebahagiaan kita ini nggak tergantung rumah kita kecil atau besar, kontrak atau rumah milik sendiri, kos atau di istana. Nggak tergantung itu kebahagiaan kita. Tergantung apakah kita melakukan firman atau tidak. Ketika kita melakukan firman, itulah bahagia dan Tuhan jamin gitu loh. Jadi nggak usah tunggu kaya, karena itu kadang-kadang kita menghalalkan segala cara. Karena kita anggap kalau kita banyak duit, kita ini bahagia. Alkitab tidak pernah ngomong gitu itu. Tambah cinta akan uang akar segala kejahatan. Karena kebahagiaan itu bukan dari uang, dari Tuhan. Ketika dia memberkati. Itu kebahagiaan. Gak bisa kita beli. Itu dari Tuhan ketika kita meresponi firman. Kita menghayati firman, kita hayati, kita lakukan. Suruh ngampuni ya ngampuni. Suruh jujur ya jujur. Jangan mencuri, ya jangan mencuri. Bekerja keras, ya bekerja keras. Supaya kau dapat membagikan gitu. Ada banyak nasihat firman Tuhan untuk hidup kita ini terus naik dan gak turun. Untuk jadi berkat. Untuk jadi kepala bukan ekor. Kita dipanggil untuk diberkati. Supaya kamu jadi berkat. Kan itu mari selama ini mungkin kita gak sampai satu titik menghayati firman. Kita anggap kalau kita sudah dengar firman ya. Ya Tuhan terima kasih untuk firman. Gak cukup terima kasih. Lakukan itu. Lakukan. Sekalipun aduh kok susah. Gak ada susah. Karena Yesus ngomong siapa mengasihi aku, barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan segala perintahku. Apakah kita mengasihi Tuhan? Ini pertanyaan. Ya, yang terakhir Bapak Ibu. Ciri yang ketiga adalah hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Ya kalau suami gak jadi berkat jadi istri, udah gak usah ngomong ibadah dah. Atau istri gak jadi berkat buat suami, orang tua gak jadi berkat bagi anak, atau anak gak jadi berkat bagi orang tua, gak usah ngomong lah. Kita harus jadi berkat bagi sesama. Perhatikan apa yang ditulis dalam Yakobus 1 ayat 27. Yuk kita baca bersama-sama. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jelas kan? Jangan diplesetkan. Bukan janda-janda muda. Baca teliti ya. Jangan. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu. Mereka yang gak punya ayah dan ibu. Mereka yang susah untuk makan dan minum. Janda-janda tua. Yang gak punya penghasilan. Ya kita memperhatikan mereka. Mendoakan mereka. Memberi mereka. Tapi juga menjaga diri kita supaya gak dicemarkan oleh dunia. Ini ibadah yang sejati. Artinya kita jadi berkat. Mulai dari keluarga kita, tetangga kita. Sekalipun dia bukan Kristen, dia harus merasakan berkat karena engkau Kristen. Dia harus tahu. Waduh aku senang ya bertetangga dengan Pak Joni. Misalnya ada yang namanya Pak Joni. Aduh aku diberkati loh. Lewat kehidupannya. Ya lewat perkataannya. Aku diberkati. Ya seringkali juga berbagi makanan. Oleh-oleh gitu kan. Jadi kita mesti jadi berkat bagi sama. Kita mesti tolong mereka. Makanya saya katakan, saya tadi sementara nunggu ibadah kedua saya tulis quote ya belum selesai. Mari kita berbagilah kebaikan sebanyak mungkin sedapat yang kita bisa berikan. Karena kebaikan itu akan menduplikasi. Kalau aku baik dengan orang lain tetap bisa juga. Dia merasa mendapat kebaikan, dia bisa bagi kepada orang lain. Demikian dengan kejahatan. Kalau saya maki itu orang, kurang ajar kok tinggi-tinggian. Dia bisa maki orang lain juga, karena hatinya lagi marah. Dan orang yang dimaki bisa maki istrinya mungkin. Dan kalau dia nggak bisa maki karena istrinya lebih kaya,
Mungkin dia lampiaskan anjingnya, dia tendang. Atau kucing, tidak tahu siapa. Artinya gini, kemarahan yang kita bagi juga menduplikasi. Karena itu saya bilang gini, bagi kebaikan sebanyak mungkin sebisa kita berikan kepada semua orang. Itu kita sudah menerima kebaikan yang tak terhingga dari Tuhan Yesus. Kenapa nggak kita bagi? Bagi. Senyum, itu kebaikan. Coba kamu keluar, pelototin orang. Berkelahi kita, itu. Di parkir berkelahi. Tapi kalau kita senyum, Pak, ngiring Pak, seksema gitu kan. Oh enak itu, bagi semua. Kebaikan kita bagi tiap hari, nggak ada ruginya, untungnya banyak. Ya, ini ibadah jadi berkat. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu. Yuk, ibadah minggu harus tetap lebih giat lagi, bersekutu doa, belajar firman, yang memecahkan roti, ibadah rumah tangga. Memecahkan roti kan fokus kepada pengorbanan Kristus tuh. Tentang perjamuan kudus. Mereka tekun berdoa. Mereka disukai semua orang. Dan setiap hari dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 itu, Tuhan menambahkan bilangan orang-orang yang diselamatkan. Banyak orang yang datang karena melihat Tuhan di antara kita. Saya percaya kalau kita semua beribadah kepada Tuhan, tempat ini gak akan muat lagi. Bisa tambah ibadahnya sore. Ya karena kita bisa melihat Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Yang terakhir, selamat hidup beribadah. Bukan hanya di hari Minggu, tetapi setiap hari. Bukan hanya di gedung gereja, tetapi juga di rumah, di kantor, dan di mana saja kita berada. Amin. Mari bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam, supaya kami lebih memahami, lebih mengerti. Jadikan firman-Mu rema yang mengubah hidup kami. Kami sadar bahwa Kristus datang ke dalam dunia. Ia rela menderita mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya supaya kehidupan beribadah kepada Bapa Surgawi boleh terjalin indah. Bukan hanya seminggu sekali, bukan hanya di tempat-tempat atau di gedung-gedung atau di rumah-rumah ibadah, tetapi dimulai dari rumah tangga kami. Kami mau hidup beribadah setiap hari, setiap saat. Seperti Daud juga memuji-muji Engkau 7 kali sehari. Kami mau lebih Tuhan. Pujian dan syukur kami selalu ada di dalam hati kami. Mampukan kami hidup untuk beribadah atau berkenan kepadamu. Mengasihi Engkau lebih dari segala sesuatu dan mengasihi sesama sebagaimana Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami mau mendedikasikan atau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan mempermuliakan nama-Mu dengan menghayati firman-Mu, menghidupi firman-Mu, melakukan firman-Mu atau kehendak, sehingga dimanapun saja kami berada, di situ kami akan berhasil, kami akan beruntung. Demikian kami mau jadi berkat bagi semua orang, dimulai dari keluarga yang terdekat, saudara-saudara seiman, dan orang-orang lain, bahkan mereka yang membenci kami. Kami mengasihi mereka, karena Engkau tidak pernah membenci kami. Engkau selalu mengasihi kami. Engkau selalu menerima kami apa adanya. Berkati seluruh sidang jemaat yang sudah mendengar firman Tuhan. Berkati hamba-hamba dan pelayan Tuhan, supaya kami semakin setia kepada Tuhan, sampai Engkau datang kembali kedua kalinya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua kita katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini saya percaya semua diberkati luar biasa lewat firman Tuhan pagi hari ini, amin. Yang diberkati bilang amin. Tepuk tangan paling luar biasa dong buat Tuhan Yesus, haleluya. Oke, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua Bapak Ibu Saudaraku. Mari siapkan persembahan dan Ibu Nia akan kembali memimpin doa pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih
Haleluya. Saya percaya semua yang mendengarkan firman pagi hari ini bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita keluar menjadi pelaku firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, kita diubahkan lewat firman Tuhan. Berapa banyak yang setuju sama saya? Amin. Haleluya. Pengumuman selanjutnya Bapak Ibu jangan lupa untuk retreat Youth and Teens Gereja Betania Denpasar. Bapak Ibu saudara yang punya anak atau adik yang usianya teenager umurnya 12, 11 sampai 17 tahun itu ya, 19 tahun masih bisa. Pokoknya teenager ya Bapak Ibu Saudara untuk berpartisipasi ikut serta dalam retreatnya Youth Gereja Betania Denpasar. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Saudara Darren atau PDB Yehuda. Untuk Bapak Ibunya bisa berpartisipasi membeli kaos, handbag, tote bag dan tumblernya. Jadi kita nggak boleh ikut ya Bapak Ibu Saudara. Ini buat teens. Yang buat yang muda-muda, yang tua kayak saya udah gak bisa ikut, mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara ya, minta maaf. Oke, dan jangan lupa lagi sekali saya mau ingatin Bapak Ibu Saudara, YouTube-nya Gereja Betania Denpasar sudah aktif kembali. Buat Bapak Ibu yang belum subscribe silakan di subscribe. Mau nonton ibadah ulang yang tadi, khotbah dari Bapak Wim bisa diulang ditonton lagi karena sudah tersave di YouTube-nya Gereja Betania Denpasar. Amin Bapak Ibu, berapa banyak yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, gua angkat tanganmu, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara mari bangkit berdiri pagi hari ini. Kita akan akhiri ibadah raya kita. Lihat segala kebaikan Tuhan terjadi Tuhan, bahkan sampai akhir ibadah ini. Kau sungguh luar biasa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan penilai hidupku. Tak ada yang disembunyikan. Mari berkata, aku mari angkat tinggi tanganmu dan berkata, telah kulihat kebaikanmu, kau yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Setia siap setia lebih lagi Bapak Ibu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Setia kau dapati aku. Setia kau dapati aku kekal. Setia. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini.
Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah Engkau yang sempurnakan ibadah kami Tuhan. Apa yang menjadi pujian penyembahan kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Firman yang sudah kami dengar, kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat dimanapun kami ada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Wim Harjanto yang sudah membagikan firman. Engkau pakai terus hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan, hikmat urapan lebih lagi Tuhan. Kemanapun langkahnya Tuhan, apapun yang dikerjakannya, Engkau yang buat berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau juga memberkati keluarganya Tuhan. Engkau juga memberkati apa yang dikerjakannya Tuhan. Semuanya penuh dalam tangan tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini hamba mau berdoa Tuhan untuk setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan, setiap para pelayan dan jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang melihat setiap hati kami, apa yang menjadi kerinduan keinginan kami, apa yang menjadi tantangan masalah rintangan kami. Engkau yang menjadi jawaban, Engkau yang menjadi jalan keluar dalam hidup kami. Karena kami tahu yang terbaik terjadi atas hidup kami Tuhan, karena Engkau yang mengerjakan segala sesuatunya sempurna dalam hidup kami. Kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang terus tuntun Tuhan gereja-Mu ini, Engkau yang terus bimbing gereja-Mu ini Tuhan. Apapun yang terjadi, tangan Tuhan yang menyertai gereja ini Tuhan. Engkau juga yang memberkati Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Freddy Riva Tuhan, Ibu Pendeta Meli Riva, dan juga Tuhan gembala cabang kami Bapak Pendeta Yosi Riva dan Ibu Pendeta Ella Riva Tuhan. Biarlah setiap langkah kehidupannya juga Engkau yang menyertainya Tuhan. Engkau yang memberikan urapan yang baru, hikmat yang baru berasal daripada-Mu Tuhan. Setiap langkah kakinya, apapun yang dikerjakannya, Engkau juga yang membuatnya berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi atas bangsa dan negara kami. Engkau yang terus turut campur atas bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau yang memberikan kebijaksanaan Tuhan untuk para pemimpin kami Tuhan. Biarlah apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan Tuhan, untuk kemajuan bangsa kami Tuhan. Engkau yang tuntun Tuhan, Engkau yang turut campur Tuhan. Untuk kota di mana kami ada Tuhan, kota Denpasar, biarlah damai sejahtera, keamanan daripada Tuhan turun atas kota kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kemuliaan Tuhan nyata atas kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, saat ini kami akhiri segala sesuatu rangkaian ibadah kami. Penyertaan yang sempurna saat Engkau membawa kami ke tempat ini, penyertaan yang sama Tuhan saat kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah saat kami keluar dari tempat ini Tuhan, Roh Tuhan yang ada di dalam hati kami Tuhan terus mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami menjadi saksi-saksi Tuhan, cerminan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami membuka tangan kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Jemaatnya dikasihi Tuhan, percayalah dan saat ini pulanglah, terimalah berkat, rahmat anugerah daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, dan kuat kuasa dalam Roh-Nya yang kudus untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini dan sampai selama-lamanya.
dan Tuhan Yesus memberkati. Away my sin, nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. You're the only one who's righteous. Put my life inside your hands, I know that be the right risk. Can't believe I spent so many years trying to fight this. I was in the dark, but now I'm living where the light is. B-I-B-L-E when I cite this. That's the only weapon I need when I'm in a crisis. Feel His presence flowing through my body as I write this. He said test the fruit and that'll show you where the life is. And I know I don't deserve a moment from you, but still you let me through. Oh, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Wrapped up in your love, yeah, it's all I ever needed. And even when it's dark, your light is all I see, yeah. Who can save me from the shadows of my shame?